Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran ini dimulai, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus jaga kesehatan ya, jalankan protokol kesehatannya. Dan jika keluar rumah, kalian wajib memakai masker dan jangan lupa sering cuci tangan dengan sabun. Tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat drama. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian drama, jenis-jenis drama, dan struktur serta kaidah kebahasaan drama. Sekarang kita bahas langkah-langkah membuat drama. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Mari kita simak penjelasannya. Langkah-langkah menyusun drama yang pertama, tentukan tema, tentukan konflik, membuat sinopsis, dan tentukan kerangka cerita. Lalu tentukan protagonis, penyelesaian masalah, dan yang terakhir menulis gagasan. Langkah yang pertama adalah tentukan tema. Tema adalah gagasan dasar cerita atau pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Tema akan menuntun laku cerita dari awal sampai akhir. Misalnya, tema yang dipilih adalah kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Maka dalam cerita hal tersebut harus dimunculkan melalui aksi tokoh-tokohnya sehingga penonton dapat menangkap maksud dari awal cerita bahwa sehebat apapun kejahatan pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Selanjutnya, tentukan konflik. Persoalan atau konflik adalah inti dari cerita teater. Tidak ada cerita teater tanpa konflik. Oleh karena itu, pangkal persoalan atau titik awal konflik perlu dibuat dan disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Misalnya, dengan tema kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Pangkal persoalan yang dibicarakan adalah sikap licik seseorang yang selalu memfitnah orang lain demi kepentingannya sendiri. Persoalan ini kemudian dikembangkan oleh cerita yang hendak dituliskan. Langkah yang ketiga, membuat sinopsis. Gambaran cerita secara global dari awal sampai akhir hendaknya dituliskan. Sinopsis digunakan sebagai pemandu proses penulisan naskah sehingga alur dan persoalan tidak melebar. Dengan adanya sinopsis, maka penulisan lakon menjadi terarah dan tidak mengada-ngada. Tentukan kerangka cerita. Kerangka cerita akan membingkai jalannya cerita awal sampai akhir. Kerangka ini membagi jalannya cerita mulai dari pemaparan, konflik, klimaks, sampai penyelesaian. Dengan membuat kerangka cerita, maka penulis akan memiliki batasan yang jelas sehingga cerita tidak bertele-tele. Yang selanjutnya adalah tentukan protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa laku keseluruhan cerita. Dengan menentukan tokoh protagonis secara mendetail, maka tokoh lainnya mudah ditemukan. Misalnya, dalam persoalan tentang kelicikan, maka tokoh protagonis dapat diwujudkan sebagai orang yang rajin, semangat dalam bekerja, senang membantu orang lain, berkecukupan, dermawan, serta jujur. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Mengakhiri sebuah persoalan yang dimunculkan tidaklah mudah. Dalam beberapa lakon, ada cerita yang diakhiri dengan baik, tetapi ada yang diakhiri secara tergesa-gesa. Bahkan ada yang bingung mengakhirinya. Akhir cerita yang mengesankan selalu akan dinanti oleh penonton. Oleh karena itu, akhir cerita harus ditentukan dengan baik, logis, dan tidak tergesa-gesa. Yang terakhir adalah menulis gagasan. Setelah semua hal disiapkan, maka proses berikutnya adalah menulis. Mencari dan mengembangkan gagasan memang tidak mudah, tetapi lebih tidak mudah lagi memindahkan gagasan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.